Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel yang sama ya kawan-kawan semua. Di sini saya kembali akan membahas tentang Mat Peci ya. Mat Peci seperti yang kita ketahui merupakan seorang begal legendaris yang berasal dari Lewigong, Kabupaten Garut. Dan kisah Mat Peci, kisah nyata Mat Peci diangkat dalam sebuah film yang dibintangi oleh Rahmat Hidayat yang diproduksi oleh PT Vitaloka Film ya pada tahun 1978. Di sini saya akan membahas ya sekarang ini. Saya akan melihat sisi baik dari Mat Peci ya, bukan kejahatannya, karena saya mendapatkan sumber dari masyarakat umum di sekitaran Lewigong bahwa sosok Mat Peci itu ada sisi baiknya, dan kebetulan saya juga menemukan sebuah sumber di media online ya, di Google, di detik.com, tentang ada sisi baiknya dari seorang begal atau penjahat ya, atau perampok ya, yang bisa dikatakan pembunuh berdarah dingin sesuai dengan judul film Mat Peci. Oke, di sini saya akan membahas sisi baiknya dari sosok seorang Mat Peci. Oke, saksikan saja video ini sampai selesai dan bagaimana sisi baiknya dari sosok seorang begal Mat Peci. Kita langsung saja cari informasinya di Google ya, di Google dulu ya. Karena saya belakangan ini beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah kemarin, saya menemukan sebuah artikel di detik.com ya tentang sisi baiknya Mat Peci ya. Kita searching langsung ya dengan kata kunci Mat Peci Lewigong aja, Mat Peci Lewigong. Nah, di sini ada judul newsdetik.com, hikayat begal legendaris Mat Peci ya. Hikayat begal legendaris Mat Peci. Ini yang satu lagi masih di detik.com, satu hari yang lalu ya, berjudul Cinta Mat Peci Bersemi di Pelacuran. Kita klik saja di sini ya, yang artikel ini yang di detik.com. Kita mengenal sosok Mat Peci merupakan seorang begal yang cukup bengal ya, sadis. Di sini ini judulnya Cinta Mat Peci Bersemi di Pelacuran, yang diterbitkan di detik.com ya pada tanggal 18 Februari 2022, tepatnya hari Jumat ya kawan-kawan semua. Kita bacakan saja. Mat Peci licin bah belut bandit nomor wahid asal Garut, Jawa Barat. Ini pandai menyembunyikan dirinya. Ia tak pernah tinggal di satu tempat, tapi tempat favoritnya yang dianggap aman adalah lokalisasi di Cicadas, Bandung. Sejak 1970-an, terjun ke dunia hitam, pria yang dijuluki si jago tembak itu selalu datang ke rumah bordil ya. Untuk selanjutnya saya lewati saja ya, karena kawan-kawan semua sudah tahu ya bagaimana sepak terjang Mat Peci. Kalau kita bersumber pada film ya, rata-rata kalau orang mengetahui Mat Peci itu di film ya, termasuk dari Garut juga sama ya, kebanyakan sumbernya dari film. Hanya sebagian yang saya sendiri hanya sumbernya tahu dari sebagian warga ya, warga Lewigong maupun Kadung Raleles ya. Kita skip saja ya, scroll aja ke bawah. Di sini ya, kita lewati aja. Ini Mat Peci itu memiliki dua kasus besar ya, yaitu penembakan terhadap nasabah Bank BNI di Jalan Insinyur Haji Juanda, Dago, Bandung, akhir Desember 1977 ya. Jadi ini kasus besarnya, menembak nasabah Bank BRI di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bandung ya, di Dago, Bandung. Seperti di film itu ya, ada ketika Mat Peci menembak mangsanya ya untuk merampok uangnya ya di siang bolong. Setelah itulah, selang beberapa minggu, ia kemudian menembak mati pasangan suami istri ya
di filmnya istrinya itu turun dari beca ya kalau nggak salah, masuk ke rumah dan ditembak oleh Mat Peci ya. Dan setelah itu karena terdengar letusan, si suaminya membuka pintu dan melihat istrinya itu sudah terkapar. Dan Mat Peci juga menghabisi suaminya langsung di sana ya, dan tewas seketika. Jadi Mat Peci itu menewaskan suami istri di Jalan Pasir Kaliki nomor 54 Bandung ya pada tanggal 14 Januari 1978 ya. Ya, jadi baca lagi ya. Mat Peci kabur ke kampung halaman orang tuanya di Lewigoong, Garut ya. Ia tewas saat akan ditangkap anggota kepolisian Polsek Lewigoong, Sersan Banadan Banpol Etik ya. Mat Peci diberondong senjata Carl Gustav milik Etik di stasiun Lewigoong pada tanggal 4 Februari 1978 saat umurnya genap 35 tahun ya. Sangat masih muda ya. Mat Peci meninggal dunianya ketika tewas di stasiun Lewigoong. Usianya baru 35 tahun ya, berdasarkan sumber ini, sumber detik.com ya. Dan Eis bersedih untuk kedua kalinya ditinggal sang kekasih yang dicintai. Kisah Mat Peci dan Eis ini memunculkan mitos baru di Garut ya. Kedua pasangan kekasih dianggap yang pernah melanggar larangan untuk tidak naik lalayaran atau rakitan di situ Cangkuang ya. Seperti kita kenal ya, situ Cangkuang atau danau ya Cangkuang itu merupakan tempat wisata yang berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, dan di di sekitaran cagar budaya Candi Cangkuang atau situ Cangkuang itu ada makam penyebar agama Islam yaitu Mbah Dalem Arif Muhammad ya. Akibat berani berpacaran, hubungan mereka putus. Padahal mitos itu sebenarnya adalah soal larangan berpacaran saat berkunjung atau berziarah di makam Mbah Dalem Arif Muhammad yang berada di dekat Candi Cangkuang itu. Sekitaran situ atau cagar budaya Candi Cangkuang itu ada makam tempat ziarah makam penyebar agama Islam bernama Mbah Dalem Arif Muhammad ya. Sehingga jadi secara logis ya, kalau secara logisnya itu tidak direstui saja sama orang tuanya ya, kalau menurut saya ya. Mat Peci tak disukai orang tua Eis karena dianggap sebagai anak nakal, padahal sebenarnya Mat Peci berasal dari keluarga berada di Lewigoong, Garut. Ibunya menikah dengan orang Bandung. Sebenarnya Mat Peci dibesarkan di Bandung. Kalau menurut sumber ini, sebenarnya Mat Peci itu dibesarkan di Bandung bersama kedua orang tuanya. Mat Peci dari garis keturunan ibunya merupakan cucu seorang kiai atau ajengan di Lewigoong tuh. Jadi Mat Peci itu keturunan seorang kiai ya. Berarti ya sumber yang saya dapatkan ini cocok dengan yang ada di sini nih. Saya pernah ke Lewigoong yang bertanya-tanya bahwa seorang Mat Peci itu anak dari keturunan seorang kiai, itu benar ya. Kakaknya kiai, cuma memang katanya agak bandel nakal, dalam artian nakal anak kecil. Ada sisi baiknya juga, dia suka menolong sesama. Terang Warjita ya. Warjita itu seorang sejarawan dari Garut ya. Jadi si baiknya juga dari sosok seorang Mat Peci ya, yang dikenal seorang begal ya. Jadi dia itu suka menolong ya kawan-kawan semua. Saya pernah bertanya-tanya kepada masyarakat yang di Lewigoong, ini sama ya. Mat Peci itu suka menolong ya terhadap sesama ya, karena itu keturunan seorang kiai. Jadi kalau menurut saya pribadi, dia itu ngerti agama, cuma jalannya aja ya, cuma sudah takdir aja terjerumus ke dunia hitam. Oke, segitu aja ya. Jadi dari sosok Mat Peci itu ada sisi baiknya ya. Mat Peci dibesarkan di Bandung kalau menurut sumber di sini ya, dan menurut sumber juga dari masyarakat Lewigoong ya yang saya tahu ya. Saya pernah terjun langsung ke kampung yang berada di stasiun Lewigoong atau halte Lewigoong. Oke, demikian ya, mengenal sisi baik Mat Peci ya, dilihat dari sisi baiknya Mat Peci. Meskipun dia seorang begal, tetapi ada sisi baiknya, cuma dia terjerumus saja ke dunia hitam. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.